Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah khalaqa sairil anam. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kajian sebelumnya telah dijelaskan waktu-waktu yang terlarang untuk sholat, seperti sholat setelah sholat subuh sampai terbit matahari, kemudian ketika matahari terbit sampai sempurna atau naik seukuran tombak, ya. Terbit matahari ukuran tombak, kemudian matahari berada di pertengahan langit sampai tergelincir. Ini di waktu menjelang zuhur. Setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Yang kelima, ketika matahari terbenam sampai benar-benar sempurna. Nah, malam ini kita lanjutkan kajiannya tentang sholat jemaah. Sholatul jemaah. Wa sholatul jemaah sunnah muakkad. Wa alal ma'mun ayyanwiya iktimam dunal imam. Kata beliau, sholat jemaah ini hukumnya sunnah muakkad. Jadi dalam mazhab Syafi'i, sholat jemaah ini sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu dikuatkan, sangat ditekankan, gitu ya. Ada sunnah muakkad, ada ghairu muakkad. Sunnah ini jenisnya banyak, cara membaginya pun banyak juga. Ya, ada nanti sunnah yang waktunya disempitkan, ada sunnah yang waktunya dilapangkan, ya. Ada sunnah dalam bentuk mustahab. Kalau dalam mazhab Hanafi dirinci lagi. Ada yang mustahab, ada yang mandub. Ada nanti yang kalau sering dilakukan Nabi, beda lagi namanya kan. Kalau jarang-jarang dilakukan Nabi, beda lagi. Jadi sampai dirinci seperti itu. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang paling dipakai, banyak dipakai adalah sunnah muakkad. Kalau Imam Ahmad bin Hambal, itu sholat jemaah hukumnya wajib. Maka orang-orang yang pakai mazhab Ahmad bin Hambal itu sangat bersikeras mengatakan wajib. Ya, itu didasarkan kepada dalil la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sah sholat tetangga masjid kecuali di masjid. Jadi mazhab Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal, la sholata di sini tidak sah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan la di situ bukan tidak sah, tetapi la tamam, tidak sempurna sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Lalu dari mana ulama mazhab Syafi'i memegang pendapat bahwa ini sunnah muakkad? Ini didasarkan hadis sholatul jamaah afdalu min sholatil mar'i bisabi wa asyirina darajah. Sholat jemaah lebih afdal, lebih utama dari sholat sendiri sebanyak 27 derajat. Jadi kata-kata lebih afdal berarti kan artinya lebih utama. Berarti kalau di rumah boleh tapi kurang utama. Jadi kata-kata atau ungkapan afdal lebih utama itu menunjukkan muakkad. Ya, muakkad. Nah, di situ bedanya. Ini yang dipakai ulama mazhab Syafi'i. Kalau Ahmad bin Hambal tadi la sholata, tapi Imam Syafi'i memahaminya la sholata di situ tidak sempurna. Ya, karena ada juga hadis sahih yang lain yang mengatakan seperti itu, ya. Tapi secara umum fadilahnya besar, tentu kalau orang jemaah tabligh kan sering bilang, kamu kalau gajinya misalnya 100 juta di sana sebulan, lalu di tempat yang lain lagi ada 270 juta. Kira-kira milih yang mana katanya? Pasti milih yang 270 juta. Nah, untuk dunia saja orang memilih yang 27 kali lipat. Apalagi sebenarnya untuk akhirat. Maka sangat rugi orang-orang yang
meninggalkan sholat jemaah kalau tidak ada ujur. Ya, begitu. Cuma ulama mazhab Syafi'i ini objektif aja. Memang kan Nabi pernah bersabda dalam hadis sahih, fadilah sholat jemaah itu, aku mau membakar orang-orang yang sholat di rumahnya. Kalau tidak kena anak-anak kecil, niscaya rumah ini kubakar. Saking marahnya Nabi sholat di rumah. Ya, ini banyak hikmahnya sebenarnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Nabi benar-benar membakar, maka dia menjadi wajib. Tapi karena tak dibakar Nabi, berarti itu sunnah ditekankan, sunnah muakkadah. Begitu bahasa fikihnya. Tapi kalau benar-benar dibakar Nabi, berarti kan ada hukumannya, wajib. Karena dalam hal wajib ini dalam fikih, sesuatu yang ditinggalkan, kalau ditinggalkan berdosa, dan biasanya yang wajib ini kalau ditinggalkan ada hukuman dunianya juga. Nah, ini ciri-ciri wajib, Pak. Contoh, sholat 5 waktu. Anak kalau dia sudah dewasa, nggak mau sholat, apa hukumannya? Pukul. Kenapa? Karena sholat itu wajib. Tapi kalau dia nggak mau ke masjid, tak ada perintah pukul. Nah, kalau tak ada perintah pukul berarti kan sunnah muakkad. Nah, begitulah ulama-ulama fikih ini menganalisis sampai sedalam-dalam itu, sedetail-detail untuk menjatuhkan hukuman kepada satu perintah. Ya, jadi tidak sembarang juga mereka menganalisis secara mendalam. Nah, kalau ulama yang lain ada juga yang mengatakan dari mazhab Hanafi ya, itu mengatakan sunnah kifayah. Sunnah kifayah itu begini, Pak. Kalau di masjid ini sudah ada orang yang sholat jemaah, maka saudara-saudara kita yang lain tetangga masjid itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Ini tetangga masjid ini mereka lepas dari dosa. Karena sudah ada jemaah di sini. Tapi kalau masjid ini kosong, sholat maghrib nggak ada orang, isya nggak ada orang, maka seluruh komplek ini dosa semua. Nah, ini fardu kifayah namanya. Ya. Nah, ini perbedaan ulama. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dianggap sunnah muakkadah. Ya. Termasuk Imam Malik juga ternyata tidak mewajibkan seperti Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian seorang makmum, kalau kita jadi makmum, kita harus berniat mengikuti imam. Maka dalam sholat itu, kalau mau dilapaskan dia lapasnya usolli fardal maghribi salasa rakaatin adaan makmuman, disebutkan kita makmum. Tapi kalau imam tak perlu berniat menjadi imam gitu. Nah, ini pula dalam mazhab Syafi'i. Nah, makanya nanti kalau kita misalnya di bandara atau di mana gitu kan, kita sholat sendiri, tiba-tiba ada yang guit dari belakang. Dia mau ikut. Tadi kan kita nggak niat jadi imam kan? Boleh nggak kita berimam sama dia? Boleh. Pegang bahunya, kasih kode, baru kita duduk, baru kita berdiri. Berdirinya kira-kira begini, Pak ya. Jangan jauh gini, begini. Nah, ini imam gini. Nggak boleh sejajar. Kalau sejajar nggak sah. Dia harus mundur dikit, ya kan? Sekitar segini lah ya mundurnya ya. Nah, nanti kalau ada yang masuk lagi, gue bahu kanannya, ini pelan-pelan geser kemari. Nah, yang masuk lagi ke sini gitu, yang masbuk. Ambil kiri. Jadi dipenuhi dari tengah. Ya, yang diajarkan guru-guru kita gitu. Ada nanti yang saya kadang-kadang ada juga lihat masjid tuh, dia dari kanan dulu kan. Di sini kosong. Nah, kalau yang kita kaji dengan dosen-dosen kita itu biasanya itu dari tengah aja ini. Nah, gitu. Jadi tengah itu dirapetin sampai kiri kanan gitu ya. Jadi seimbang dia, tidak timpang. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam salat jemaah, orang yang merdeka wa yazuzu ayyatammal harbil abdi. Orang yang merdeka boleh berimam dengan budak. Nah, maka dalam jemaah ini kan tak dibedakan antara orang merdeka dengan budak. Boleh. Orang balik boleh bermakmum kepada murahik. Rohik itu orang yang anak-anak yang, kalau bahasa lainnya rohik ini adalah anak-anak yang mumayyiz. Ya, mumayyiz itu
umurnya kira-kira kalau di kita 6 atau 7 tahun ke atas gitu ya. Mumayyiz itu gini Pak, dari kata mayyaza, dia bisa bedain ini baik, ini buruk. Udah bisa, akalnya sudah berfungsi. Nah, jadi kalau orang yang seperti itu dia hafal Quran bagus. Kadang-kadang anak seperti ini kan umur 7 tahun, pinter Pak, cerdas. Bacaannya fasih apa semua. Maka zaman sahabat itu ada anak-anak yang umur 7 tahun jadi imam. Ada juga. Dalam riwayat. Karena pinternya dia baca Quran itu. Maka disebutlah dalam kitab ini, boleh kita bermakmum. Yang penting bacanya bagus. Ya. Nah, jadi orang balik, kita sudah balik, boleh bermakmum kepada anak-anak yang sudah mumayyiz, murahiq, bahasa lainnya. Laki-laki tak sah bermakmum kepada perempuan. Nah, tapi kalau bermakmum kepada perempuan tak boleh. Ya. Ini sudah bahasanya sudah bahasa ijma, kesepakatan ulama. Cuma kadang-kadang orang liberal itu seperti Aminah Wadud, nggak setuju dia kan. Orang liberal ini kan gini Pak, dianggap mereka karena yang menulis kitab fikih ini laki-laki semua, jadi mereka tak ada keseimbangan gendernya gitu. Mereka terkesan perempuan itu lebih dikebawahkan dari laki-laki gitu. Kenapa? Karena pengaruh yang nulis fikih itu rata-rata laki-laki semua katanya. Nggak objektif. Nah, ini tuduhan orang-orang yang liberal. Seperti Aminah Wadud kan dia jadi imam kan di Amerika. Dia perempuan jadi imam, jadi khatib dia. Nah, itu kan. Kalau imam perempuan untuk perempuan tak ada masalah. Ulama semua sepakat bolehin. Tapi kalau imam perempuan mengimami laki-laki, itu tidak sah, tidak boleh dalam mazhab Syafi'i. Lalu kalau kita tanya, munculkan pendapat, alasan, ilatnya, atau alasannya. Kenapa perempuan tidak boleh mengimami laki-laki? Iya, kenapa tidak boleh? Iya. Sebenarnya lebih kepada menutup pintu perjinahan, membuka. Ya. Maka di pesantren belajar aja kan dipisah itu kan. Maka kalau sholat itu kita dipisah itu, pakai penutup perempuan. Nah, kalau dia jadi imam, dia suaranya itu menurut sebagian ulama aurat suaranya. Apalagi suaranya merdu kan. Nah, nanti orang-orang laki-laki yang di belakang masih ngelirik-lirik aja, apalagi imamnya cantik kan, cantik banget imam ini katanya kan. Udah nggak ke Allah lagi pikirannya kan, udah kacau dia kan. Kelihatan tangannya putih banget katanya kan. Nah, udah kacau. Apalagi orang yang punya penyakit hati kan, udah gak konsen lagi dia. Nah, itu salah satu Pak. Nah, maka disitulah sebenarnya harus kita pahami kenapa tidak dibolehkan tadi. Maka di bab-bab sebelumnya kan kita bahas dalam kitab ini, kalau suara perempuan itu, kalau ada laki-laki ajnabi itu bukan muhrimnya, dia kalau berimam dengan perempuan gak boleh dikerasin suaranya, dipelanin. Tapi kalau tidak ada ajnabi, semuanya perempuan, tidak ada juga laki-laki yang asing, kecuali murimnya, suaminya, anaknya gitu, boleh dikerasin. Maka kalau seorang ibu berimam, jadi imam ibu, anak-anaknya jadi makmum misalnya, boleh dikerasinya. Anaknya umur 4 tahun, melatih, boleh dikeraskan suaranya. Karena nggak ada orang luar gitu ya. Tapi kalau ada ajnabi, bukan muhrim, orang luar, tidak boleh dikerasin. Karena sebagian ulama memandang suara wanita aurat. Yang paling keras mengatakan suara wanita aurat itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga seorang qari tidak boleh bermakmum kepada yang ummi. Ya, qari nggak boleh menjadi makmum dengan orang yang nggak pandai baca Quran, gitu ya. Jadi di mana-mana komplek masjid, ya imam itu memang harus dipilih. Nah, kalau zaman Imam Syafi'i lebih ketat lagi Pak. Imam Syafi'i itu ada dalam satu kitab disebut pendapat beliau ketat sekali. Yang imam itu harus imam yang ditunjuk. Di komplek ini kalau ditunjuk imam itu. Kalau bertukar nggak boleh, kecuali terpaksa nggak ada lagi gitu. Sampai begitu kan. Nah, sampai beliau mengatakan kalau dalam satu kitab, kalau kita nanti berimam berjemaah di kita kan musafir misalnya di jalan, berimam sama imam di masjid itu,
Nggak boleh kita berimam sama itu kalau kita nggak kenal, nggak bagus apanya bacaannya gitu. Sampai begitu. Satu pendapat ya. Nah, tapi pendapat yang lebih ringan itu di komplek itu kalau tidak ada orang yang fasih, maka yang paling pintar saja jadi imam. Boleh. Ya. Karena memang segitu. Kadang-kadang kan kalau kita ke desa-desa, ke kampung-kampung gitu kan. Nah, kadang-kadang jumpa kita dengan orang tua yang sangat totok bahasa Jawanya. Alhamdulillahirabbil alamin katanya kan. Bilang alamin enggak bisa dia. Susah lidahnya itu kan. Ngalamin katanya. Ya, kalau memang yang seperti itu ada, tidak ada masalah ya. Tapi kalau ada yang lebih fasih, maka ditunjuk yang lebih fasih. Maka di zaman Imam Syafi'i itu, imam itu ditunjuk, dia ditetapkan yang jadi imam. Imam sholat, jemaah, imam sholat 5 waktu. Kemudian di masjid manapun seseorang mengerjakan sholat dengan mengikuti imam, sementara dia mengetahui sholat imam tersebut, maka boleh. Selama posisinya tidak lebih maju dari imam. Ya, jadi kalau posisinya setara atau lebih maju itu nggak boleh sebenarnya. Yang penting ini bahasa ini sebenarnya menunjukkan boleh nggak kita berimam. Ini kan maaf nih ya, ini kan ketutup nih. Jadi kalau Jumatan boleh nggak orang di teras-teras masjid itu ngikut imam? Boleh nggak? Nah di sini disebutkan boleh ngikuti imam kalau dia mengetahui sholat imam tersebut. Ya, kalau kita bisa tahu gerakannya minimal dari sapnya ini kan ketahuan, ini kan masih kelihatan kan? Maka pakai kaca gini lebih bagus Pak, bisa tembus dia kelihatan. Nah, jadi yang penting bisa kelihatan atau kedengaran gerakannya itu, boleh kita ngikut. Ya. Maka itu jarang ada masjid yang betul-betul ditutup dia gitu, tutup rapat, nggak kelihatan lagi. Jadi orang di luar nggak bisa kelihatan jemaah kan. Rata-rata seperti ini. Supaya apa? Supaya itu tadi bisa kelihatan, bisa ngikut. Nah, kalau di masjid besar lagi, masjid jami yang lebih besar kan, makanya ada Bilal istilahnya. Sami Allahu liman hamidah, kata imam kecil suaranya. Sami Allahu liman hamidah, kata Bilalnya. Supaya semua dengar, pakai mic. Masjidil Haram kan begitu. Ya, apalagi kalau kita sholat Idul Fitri, Idul Adha rame kan. Makanya ada Bilal itu fungsinya itu supaya bisa didengar, supaya bisa diikuti. Jadi selama bisa didengar, bisa diketahui gerakan imam, itu boleh diikuti kita berimam ya. Dan tidak boleh lebih maju dari imam. Apabila imam mengerjakan sholat dalam masjid, sementara makmum mengerjakan sholat di luar masjid, tapi masih dekat dari imam, mengetahui sholat imam, dan tidak ada dinding penghalang di situ, maka hukumnya boleh mengetahui imam. Kalau ada dinding penghalang, ini seperti kan dinding penghalang, tapi kita masih bisa lihat, boleh juga ya. Kuncinya sebenarnya bisa diketahui dengan mudah. Nah, kemudian dijelaskan lagi, hukum sholat jemaah ini sama laki-laki perempuan. Jemaah itu sunnah muakkad, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Tadi sudah disebutkan dalilnya dari Ibnu Umar, ini termasuk hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Sholatul jamaah tabdulu sholatul fardhi bi 27 darajah. Sholat jemaah lebih utama ya. 27 derajat. Ada juga hadis lain 25 derajat. Jadi kita ambil yang paling banyak derajatnya di sini dikutip. Kemudian hadis yang mengatakan ma min salasatin fi qaryatin wala badwin wala tuqamu fihim as-salat illa qad istahwaza alaihim syaitan. Tidak ada seseorang yang berada di satu kampung, satu desa, satu daerah, pedalaman, mereka jumlahnya 3 orang saja, kemudian mereka tidak mendirikan sholat jamaah, kecuali mereka akan dikalahkan oleh setan, dikuasai setan. Nah, jadi memang jamaah itu salah satunya Pak, keutamaannya untuk apa? Untuk mengalahkan godaan setan. Maka dalam kitab-kitab jamaah tabligh itu ulama mereka mengatakan gini, sholat jamaah ini kita terbantu. Kita nggak khusyuk, imamnya khusyuk, kita dihitung khusyuk semua. Di sana nanti nggak khusyuk rakaat pertama,
Rakaat pertama sini khusyuk, ini dihitung membantu semua. Di sini nanti rakaat kedua tak khusyuk, yang ini rakaat ketiga khusyuk, saling bantu dia. Nah, itu keutamaan jemaah itu, makanya banyak pahalanya. Ya. Jadi kalau ada seorang wali dia situ sholatnya khusyuk, sendirinya khusyuk, kita nggak khusyuk, itu bantu semua jemaah itu. Sampai begitu. Tapi itu pendapat ulama ya, bukan bahasa Nabi. Itu keutamaannya. Ya. Kemudian seorang makmum harus berniat untuk jadi makmum, tadi disebutkan, sedang imam tak harus berniat. Ini didasarkan kepada hadis yang sering kita dengar, innamal amalu binniyat. Ya. Murahik adalah anak yang mendekati baligh, yaitu anak kecil bisa membedakan baik buruk, yang tadi mumayyiz. Ini diriwayatkan, ini dasarnya sebuah hadis dari Amr bin Salamah. Ya, Amr bin Salamah ini pernah mengimami kaumnya, padahal dia masih anak baru berusia 6 atau 7 tahun. Nah, coba itu. Nah, ini salah satu dari sahihnya ya, anak-anak itu boleh jadi imam. Adapun laki-laki tidak sah berimam kepada perempuan, ini diriwayatkan dari hadis Abi Daud, ya, termasuk dari Malik bin Al-Huwairis, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengunjungi satu kaum, maka janganlah dia mengimami mereka. Hendaklah mengimami mereka seorang laki-laki di antara mereka. Ya. Nah, ini sekalian makna hadis ini sebenarnya Pak. Kalau kita musafir atau dalam perjalanan, hendaklah orang tempatan aja yang imam. Ya, karena kita tidak dikenal di situ. Orang tempatan saja yang imam, kita ngikut saja. Gitu ya. Dan dalam hadis ini bisa juga dipahami, kata beliau, di sini disuruh Nabi hendaklah seorang laki-laki yang jadi imam di antara mereka. Nah, ini dipahami bahwa perempuan tak boleh. Nah, kebalikannya, mafhum mukhalafah. Kalau Nabi suruh laki-laki, mafhum mukhalafahnya kebalikannya, tidak boleh perempuan. Gitu ya. Yang kelima, qori tidak boleh bermakmum kepada yang ummi, nggak bisa baca Quran tadi. Qori adalah orang yang bagus bacaan Fatihahnya, ummi orang yang rusak bacaannya, salah huruf Fatihahnya. Tidak sah bermakmum dengan ummi karena membaca Fatihah dengan sempurna adalah rukun, ya. Karena Fatihah itu rukun. Ya. Ada ilmu Fatihah ini yang diajarkan guru-guru kita, tapi dia lebih kepada tidak ada hadis sahihnya, lebih kepada ilmu-ilmu hikmah ya. Hanya guru-guru tertentu yang mengetahuinya. Ada satu pendapat, boleh dipakai, boleh tidak ya. Di dalam Fatihah itu ada 7 nama setan diselipkan di situ. Maka di dalam menyebutnya kita tidak boleh sembarangan baca Fatihah itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Duli itu nama setan. Ya. Duli nama setan itu salah satu ya. Alhamdulillahi. Jadi kayak agak terputus gitu. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah, itu duli itu nama setan. Iya kana itu juga nama setan. Jadi ada 7 disebutkan. Tapi itu ilmunya jarang yang tahu, Pak. Ya, karena sebagian ulama malah nggak setuju dengan itu, nggak ada riwayatnya. Tapi memang itu ada di beberapa kitab disebut. Ya, dan salah satu guru kita mengajarkan saya dan itu. Makanya saya baca Fatihah sering menghindari itu juga ya. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keenam, tanda mengetahui salat imam adalah dengan mendengar atau melihatnya. Ini kalau kita bisa mendengar imam, melihatnya, sampai suara imam ke kita, atau kita melihat saf orang ini di depan kita, masih bisa terlihat, maka boleh kita mengikuti imam. Walaupun terhalang gini tadi ya. Yang penting tidak ketutup kedengaran dia suaranya, maka dibolehkan. Ini diringkasnya dalam buku ini tentang sholat jemaah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat jemaah ini termasuk sunnatul huda dalam bahasa lainnya. Sunnatul huda itu sunnah yang sunnah yang diberati Rasulullah SAW
dan dia termasuk sunnah yang sangat dipentingkan lah ya. Kadang agak jarang memang bahasa sunnatul huda ini. Tapi ketika menyebut sholat jemaah ini, para ulama itu sering menyebut istilah dengan sunnatul huda. Ya. Dan orang yang jemaah selalu sulit untuk ditaklukkan setan. Dalam bahasa Nabi begini, serigala akan memakan domba yang menyendiri. Ya. Serigala akan memakan domba yang menyendiri. Jadi orang yang selalu beribadah sendiri itu lebih gampang disesatkan oleh setan. Karena dia hanya fokus kepada satu hati kita kan, bisikan hati kita. Nah, jadi kalau dia fokus kepada 2-3 bisikan hati karena berjemaah, jadi repot deh Pak. Repotnya godanya gitu kan. Nah, repot dia fokus. Itu salah satu logikanya, ya. Makanya di dalam berzikir pun, amalan-amalan apa yang sifatnya spiritual pun, itu paling bagus berguru berjemaah. Kalau sudah punya guru, dia pasti berjemaah. Kebanyakan orang-orang sesat berspiritual ketika dia tidak berguru, nyari sendiri. Oh, itu gampang sesatnya. Gampang sekali. Ya. Itu yang paling dihindari. Maka muncul kaedah, barang siapa yang tak punya guru, nanti gurunya adalah setan. Nah, muncullah kaidah itu dibuat ulama spiritual, apalagi spiritual kan. Dia sifatnya ilmu yang rahasia dari orang ramai, gitu ya. Baik, saya kira itu saja penjelasan dari satu bab ini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau tanya, Pak? Atau yang kurang paham? Kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan dikit lagi. Iya, silakan Pak. Waktu-waktu yang tidak boleh kita melaksanakan sholat. Biasanya kan kalau mau sholat Jumat kan datangnya kira-kira ya 5 menit belum ada atau 2 menit belum ada. Sholat Jumat ya. Kemudian datang terus kita sholat. Itu sudah mendekat bahwa matahari akan ada di atas. Iya. Jadi tapi jarang diperingatkan. Iya. Itulah namanya ilat. Ada ilat syar'inya. Jadi ketika kita masuk kan disunahkan sholat tahiyatul masjid. Boleh nggak kita sholat? Boleh. Habis asar, kita sudah sholat asar. Tiba-tiba jam 5 datang orang ke masjid. Tahiyatul masjid ya boleh. Ada ilatnya, ada perintah di baliknya lagi gitu kan. Nah, tapi kalau kita sholat sunnah di situ, yang tidak ada ilatnya perintah sholat sunnahnya, nggak boleh gitu, secara umum. Jadi kalau kita melakukan khususiat, dia ada perintah khususnya kan. Gitu. Ada ilat syar'inya, sebab syar'inya gitu ya. Ada sebab syar'inya. Ada perintah lain. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Bahwa kita makmum itu harus mengikuti imam apapun gerakannya. Iya. Jadi kalau kita nggak ikuti imam, itu makmum itu sholatnya nggak sah. Misalkan kalau banyak kajian, kita ada yang berdiri, ada yang duduk, sedangkan imamnya itu berdiri. Nah itu teman saya yang benar itu, yang benar itu yang ikuti imam, walaupun bukan lupa, tapi yang benar yang berdiri, yang tetap itu salah. Nah, di sini saya bilang ada kalau imam itu ada lupa itu berarti kita mengingatkan. Terus fungsinya apa? Mengingatkan dengan yang tadi berdiri ini salah. Apa yang masih belum salah? Mohon penjelasan. Ya, kalau misalnya imamnya salah, kita laki-laki kemarin sudah disebut perbedaan salat laki-laki perempuan. Subhanallah, gitu kan? Dia supaya ingat, berarti belum berdiri. Dia kan mau berdiri, padahal belum berdiri kan. Nah, karena masih harus, misalnya udah 2 rakaat kan harus tahiyat. Dia langsung naik. Subhanallah, biar duduk dia lagi kan. Berarti udah rakaat kedua. Nah, kemudian kita tidak boleh mendahului imam.
Salah satu larangan Nabi, larangan keras adalah mendahului imam. Dalam mazhab Syafi'i kalau 2 atau 3 rukun kita dahului batal Pak imam kita. Udah mufarokoh kita. Kalau niat kita tadi jadi makmum ya batal sholatnya kan. Tidak boleh mendahului. Kalau 1 masih ada toleransi, mungkin nggak sengaja. Maka yang paling bagus itu kalau dalam mazhab lain tuh ada keras, lebih keras lagi kan. Begitu imam sujud, nah baru kita sujud gitu kan. Bergerak. Tapi itu kan sering imamnya kan cepat sujudnya, sering telat nanti kan. Makanya dia agak-agak aja, begitu dia sudah mau sujud, nah kita ikut. Nah, sebaiknya bahkan jangan serentak gitu. Biar dulu imam gerak dulu. Ya. Maka dalam hadis disebut nanti Allah akan menjadikan kepala kalian jadi kepala binatang. Kalau mendahului lagi sujud duluan bangkit dari imam. Maukah kalian kepala kalian dirubah Allah jadi kepala binatang, kata Nabi. Nah, itu salah satu mudaratnya berimam itu ya. Karena imam itu dijadikan imam supaya diikuti, namanya imam. Jangan pula imam yang mengikuti kita kan itu. Nggak boleh. Ada lagi? Ya. Jadi kalau jemaah kemarin ada yang bertanya Pak pengurus ke saya. Jadi kalau sholat jemaah itu saf paling depan itu imam. Setelah imam di sini orang yang balik, orang tua lah ya. Orang dewasa. Ya, boleh nggak bawa anak-anak ke depan? Boleh. Kalau bapak lebih dulu datang, bawa anaknya ke depan boleh, taruh di pinggir kanan. Nah, tapi yang paling umum di mazhab Syafi'i paling utama itu saf ini saf dewasa. Setelah habis saf dewasa masuk saf mumayyiz yang 6-7 tahun ke atas ya. Mumayyiz. Baru setelah itu saf yang tidak mumayyiz anak-anak. Nah, cuma saya kadang berpikir gini Pak, kalau anak 2-3 tahun dibawa ke masjid ada resikonya. Resikonya kan dia belum mumayyiz, belum bisa bedain baik buruk, pasti main-main. Pasti main-main. Makanya kalau anak-anak dibawa ke masjid bagusnya ada yang jaga gitu. Gak bisa kita larang anak-anak itu main-main. Kenapa? Karena dunianya dunia main-main. Bapak suruh dia sholat main-main, suruh belajar main-main. Memang itu dunianya. Gak bisa kita larang itu. Maka kalau di negara-negara barat, Australia misalnya, waktu saya ke Australia, kawan-kawan juga yang ke Jepang waktu short course, sama ceritanya. Di barat itu, anak-anak kecil itu, yang kecil-kecil itu, mereka tidak diajari dulu membaca. Belum diajari membaca, diajari apa? Cara bergaul, cara ini. Dia seperti bergaul, bermain, itu diajari. Supaya menghormati kawannya dalam bermain. Nah itu, akhlak dulu diajari. Nah itu udah agak besar dikit, baru diajari ilmu. Kelebihannya pula sana begitu Pak. Makanya sopan santun orang-orang luar negeri itu kadang-kadang kalau suruh ngantri teratur. Coba kita di Indonesia, kadang-kadang gak mau ngantri kan susah ngantrinya, main serabut. Kadang malu kita kan, kalau kita ke luar negeri gitu kan, mereka teratur, kita nggak teratur. Karena dari kecilnya dia akhlak tadi itu sebenarnya. Ya, maka sebenarnya yang mumayyiz, karena yang mumayyiz ini kan udah bisa bedain baik buruk, boleh lah. Tapi kalau umur 3-2 tahun kita bawa ke masjid, itu harus memang dijaga Pak. Kalau enggak nanti dia main-main itu, ya kan? Kadang kalau ditinggal di rumah kan orang tuanya mau ke masjid kan terhalang, terhalang dibawa juga lah gitu kan. Nah, itu jadi masalahnya. Nah, setelah anak-anak tadi baru bencong, hunsa namanya. Jemaah bencong, habis bencong baru perempuan. Itu urutan jemaahnya. Ya. Nah, jadi kalau anak-anak di depan bagaimana? Boleh nggak tarik ke belakang? Kalau dia sudah di depan duluan, dia duluan datang, itu tidak boleh Pak kita tarik ke belakang. Kata ulama mazhab Syafi'i, karena hikmahnya salah satu nanti mengecilkan hatinya gitu. Dia merasa gimana gitu kan, biarin aja di depan. Kalau dia sudah lebih dulu datang. Karena jangankan di depan, jadi imam saja tadi boleh kan? 6-7 tahun. Nah gitu. Ya. Memang ada pendapat kalau dia belum dewasa, karena dia belum dewasa kan belum wajib sholat, maka safnya itu, saf anak-anak itu memutus saf orang dewasa. Tapi itu pendapat. Pendapat
Dan menurut saya itu kurang kuat juga sebenarnya. Karena ada hadis sahih kita temui umur 6-7 tahun jadi imam. Makanya tidak memutus sab itu sebenarnya. Karena udah mumayyiz, bisa bedain baik buruk. Nah, itu tambahannya ya. Urutan dari berjemaah tadi, sabnya. Oke, cukup? Tidak ada lagi mau tanya? Iya, ada lagi. Assalamualaikum. Iya. Masalahnya gini Pak, di kampung itu ada nggak lagi imam yang bagus? Ada nggak orang yang bagus baca Quran, yang rajin ke masjid itu? Kalau ada harusnya dibuat takmirnya dia jadi imam, ditetapin. Tapi kalau memang dia yang paling bagus walaupun jelek, boleh, macam mana lagi? Emang itu adanya. Nggak ada pilihan lain. Hah? Ya kalau misalnya ada lagi di situ yang mahir bisa ada di situ, sebenarnya nggak boleh Pak. Ya kalau banyak salah. Makanya nanti ada yang keras, suruhnya kita muparokoh aja. Karena Fatihah itu kan rukun. Kalau salah-salah bacanya, ihdinas siratal mustaqim, sin siroto. Tunjukilah kami siroto katanya. Tunjukilah kami kepiting lurus katanya. Kita minta jalan lurus, shot, dia minta siro, sin. Nah, kita minta jalan lurus, dia minta kepiting lurus. Salah huruf, salah artinya Pak. Nah, gitu. Apalagi dia rukun. Kalau di orang fikih ini sangat ketat di bacaan itu. Ya. Kalau orang spiritual sangat ketat di khusyuknya. Itu dia. Yang jahir batin kan. Nah, makanya nanti kalau dia nggak bisa, ada lagi yang bisa itu, banyak lagi ulama situ, sebahagian mengatakan mufarokoh aja. Mufarokoh itu niat sholat sendiri, tapi gerakan kita sama dengan dia. Nah, sampai begitu ya. Kalau di spiritual lain lagi hukum spiritualnya kan. Orang tarikat tuh, ini yang imam ini nggak kenal sama Allah nih. Masa kita berimam sama orang nggak kenal sama yang disembah, kan repot juga kan. Nah, tapi Sabandi nanti dia diikutinya aja. Ya, diikutinya aja. Dia nggak mau farokoh karena yang lembut itu, karena berimam itu menyamakan gerakan saja, gerakan fisik. Kalau hatinya kan nggak bisa disamain Pak. Ya, hati kita sama hati orang kan nggak bisa samain. Jadi gerakan saja, imam itu gerakan fisiknya yang berimam. Itu yang lemah lembut. Ya, kalau yang kerasnya seperti tadi nggak mau dia berimam, apa berimam sama itu? Kalau nggak kenal sama dia, apa yang disembahnya nggak tahu dia entah siapa katanya. Itu kan ada yang begitu. Tapi kita tidak usah mengikuti yang seperti itu ya, itu terlalu keras. Ya. Sebenarnya di diri kita ini ada rasa bertuhan, dan semua kita itu sebenarnya sudah punya rasa. Ada merasa Allah itu ada. Begitu merasa Allah itu ada, sebenarnya sudah tersambung. Walaupun nanti pengenalan kepada Allah itu ada yang kenalnya ya, ada yang kenalnya 5%, 10%, 15 sampai 50% kan begitu kan. Bertingkat-tingkatnya. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Salam. Tanya Pak Ustaz, saya pernah lihat di masjid yang pada saat itu imamnya itu membaca dari Quran besar. Ya. Ya, begini Pak. Sebenarnya membaca yang seperti itu tidak haram, boleh. Tapi catatan kita begini, kalau dalam majelis sapi itu sebenarnya ketika kita melihat Quran itu tidak mengganggu hadir hati kita ke Allah, sah-sah saja, biasa saja, tidak ada masalah itu. Nah, kalau nanti ada ulama yang memakruhkan, itu semata-mata karena takut menghilangkan khusyuk. Maka sebagian ulama nanti memakruhkan kecuali dalam sholat sunnah. Jadi kalau kita mau menghafal Al-Quran, jangan di sholat wajib. Praktek hafalan yang masih ragu.
hafalan yang masih ragu itu, menghafal mulangi hafalan itu harusnya di sholat sunnah. Sholat sunnah. Ya. Jangan sholat wajib. Sholat wajib yang sudah mahir saja gitu ayat yang dibaca. Kenapa? Karena nanti mengganggu orang ramai. Apalagi jadi imam kan, salah-salah mengganggu orang ramai kan. Nah, tapi kalau di rumah bantelah. Di rumah kita sendiri mau 1 juz ngulang, 2 juz silakan. Salah-salah silakan saja, enggak ada masalah. Karena kita mengulangi hafalan. Maka bahasa Allah itu kan begini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah-mudah. Ya. Nah, sebahagian orang ada Pak, kalau dia jadi imam kadang kan dibacanya pula HP-nya begini, pegangnya HP-nya Quran gini kan. Pegangnya gini kan. Nabi memang ketika dia sholat pernah diangkatnya anak bayi, digendong sambil sholat. Tapi kita harus paham, beliau menggendong anak waktu sholat, hati Nabi itu nggak bisa berpaling dari Allah Pak. Beda sih rohaninya. Makanya Imam Syafi'i memakruhkan itu. Kalau orang syariat, begitu dia gendong anak, udah lupa dia sama Allah. Lihat anak gini, tengoknya udah lupa dia kan. Udah lupa kita hati kita itu Pak, udah lalai. Nah, itu kadang-kadang orang yang tidak berhakikat, tidak ngerti ilmu hakikat, dia hantam kromo aja, mau niru Nabi, Nabi kayak gitu aku katanya. Lain ruhani Nabi. Nabi itu nggak bisa lupa sama Allah Ta'ala. Mau minta apapun dia nggak lupa dia sama Allah. Beda sama kita. Kita ngelihat nyamuk aja nanti udah lupa. Udah lupa kita kan. Nabi enggak. Dia nggak bisa lupa itu. Karena dia zikirnya qiyama wa qu'uda wa ala junubin. Tidurnya pun zikir. Mataku yang tidur ya Aisyah, qalbuku enggak. Coba. Bisa kayak gitu. Kalau nggak bisa jangan ikut lah. Kalau belum sampai ke situ kan. Kadang-kadang orang salat wajib pun dibacanya, HP-nya dibukanya gitu. Udah lupa dia waktu buka HP pun dilihatnya. Udah lupa dia sama Allah Ta'ala. Baru lihat HP udah lupa sama Allah. Kalau Nabi enggak. Nah, bagaimana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya ketika kita belajar ilmu spiritual rohani. Kalau kita duduk rohaninya, kita susah lupa sama Allah. Tapi kalau pun duduk, gampang lupa. Ya. Hilang konsen kita kalau bahasa syariatnya kan. Gitu nampak anak nangis, udah hilang konsen kita kan. Udah lupa sama Allah Ta'ala. Kalau Nabi enggak. Nah, makanya dia gendongnya ya sambil hadir hatinya. Dia enggaknya. Dia nyaksikan Allah aja juga. Nah, itu bedanya sama kita ya. Tidak sama. Jadi boleh-boleh saja, tapi kalau bisa untuk sholat wajib dihindari supaya tidak mengurangi khusyuk. Bacalah yang mana yang mahir saja di sholat wajib. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, karena itu mengulang hafalan. Itu yang lebih abdul pendapatnya. Ada lagi? Satu lagi kalau ada? Masih ada 4 menit ya. Cukup? Ya, kalau nggak ada lagi sampai situ saja dulu Bapak Ibu ya. Jadi yang penting yang sholat ini yang pertama yang harus kita perhatikan rukun-rukunnya, pokok-pokoknya ya. Kemudian khusyuknya, karena sholat kita itu yang diterima bagian-bagian khusyuk saja. Baru yang berikutnya sunnah-sunnahnya tadi. Mana yang sunnah-sunnah itu untuk menambah fadilahnya. Kenapa kita disuruh sholat sebelum qobliyah atau ba'diyah gitu kan? Sebenarnya Pak, kita disuruh qobliyah dan ba'diyah itu untuk menyempurnakan yang wajib tadi. Karena wajib tadi dianggap itu tidak full gitu ingat Allahnya itu. Kebanyakan. Maka penutupnya itulah qobliyah ba'diyah itu. Menyempurnakan yang wajib. Kalau kita sudah sangat sempurna yang diwajib itu, sebenarnya qobliyah ba'diyah tidak diperlukan lagi. Sebenarnya hakikatnya. Ya, hikmahnya begitu. Tapi karena kita tidak ada yang sempurna full, maka qobliyah ba'diyah itu. Maka kalau nanti jebol sholat kita yang wajib, sholat mana yang diambil, dilihat yang qobliyah ba'diyah itu. Untuk nutupin yang wajib tadi. Karena itulah nanti yang menutupi semua kekurangan-kekurangan yang wajib kita lakukan. Ya. Makanya kalau kita jemaah lebih besar lagi cara nutupnya. Karena jemaah itu lebih. Dan sholat jemaah ini banyak Pak fungsinya, hikmahnya. Kalau kita rajin sholat jemaah, pasti Bapak rajin sholat qobliyah ba'diyah, jaga qobliyah ba'diyah. Kalau Bapak rajin sholat di rumah,
Itu berilangan itu qobliyah ba'diyah itu. Coba aja kalau nggak percaya. Benar kan? Iya. Kalau malas jemaah nanti qobliyah ba'diyah itu hilang itu. Jarang itu ada yang orang kerjain qobliyah ba'diyah kalau di rumah. Tapi kalau jemaah itu dapat semua. Itulah hebatnya salat jemaah itu. Maka kita sangat dianjurkan. Apalagi yang imamnya Sayyidul Anbiya, Nabi. Kalau bahasa saya, kenapa mau Nabi bakar itu rumah-rumah? Seolah-olah kalau bahasa saya memahaminya. Seolah-olah Nabi bilang gini, kalian mau sholat sendiri di rumah? Mau nggak mau berimam sama aku? Siapa lagi yang lebih tinggi rohaninya, yang bisa mbak rohani kalian, bimbing rohani kalian selain aku? Kira-kira begitulah. Makanya marah kali Nabi. Tapi kalau yang imamnya tadi, katakanlah dulu imamnya bacanya nggak bagus, spiritualnya nggak bagus juga, aku di rumah aja lah sama anak istri, kan masih mending kan? Ini Sayyidul Anbiya masih malas, ini marah Nabi SAW. Nah, kira-kira begitulah hikmahnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.